Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari, NIM J1A1 18001, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo, Angkatan 2018. Baik, dalam video ini saya akan membahas 5 pertanyaan mengenai COVID. Baik, pertama, definisi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang lanjut usia atau lansia yang berusia di atas 60 tahun dan yang memiliki masalah medis seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit parah hingga kematian. Kedua, manfaat RDT COVID-19 yaitu untuk mengetahui jumlah masyarakat yang kemungkinan terpapar virus corona jenis baru COVID-19 sehingga pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk mencegah penyebaran virus. Ketiga, kriteria orang yang akan di rapid test, yaitu orang tanpa gejala atau OTG. Status OTG diberikan kepada masyarakat yang tidak menunjukkan gejala, tetapi pernah melakukan kontak erat dengan pasien positif corona. Bisa saja orang tersebut tidak mengalami atau merasakan gejala tertentu dan merasa sehat, namun karena dia tahu telah melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19, maka dia harus menjalani rapid test. Orang dalam pengawasan atau ODP, status ini diberikan kepada masyarakat yang mengalami demam tinggi di atas 38 derajat Celcius atau pilek dan sakit tenggorokan seperti batuk. Dia harus waspada karena itu merupakan gejala umum dari terjangkitnya corona COVID-19. Selain itu, status ODP juga ditetapkan kepada masyarakat yang pernah berada di daerah dengan penularan lokal. PDP adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ada 3 kondisi yang bisa ditetapkan sebagai PDP. Yang pertama, masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut dan pernah berada dalam daerah penularan lokal. Yang kedua, orang yang mengalami demam dan pernah berkontak dengan pasien positif. Yang ketiga, masyarakat yang mengalami ISPA berat atau pneumonia berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Keempat, alat pemeriksaan rapid diagnosis test dan alat pelindung diri COVID-19. Alat yang digunakan adalah rapid diagnosis test, jarum lancet, larutan penyangga, pipet tomaleukosit, tisu alkohol, masker N95, pelindung mata, pelindung wajah, baju medis, sarung tangan medis, penutup kepala, sepatu pelindung. Bahan yang digunakan dalam pemeriksaan rapid diagnosis test dan alat pelindung diri COVID-19 adalah sampel darah, antiseptik, kapas, perban elastis. Kelima, tahapan pemeriksaan COVID-19, yaitu pertama, menyiapkan alat dan menggunakan APD. Kedua, petugas medis akan mengambil sampel darah dari ujung jari pasien. Ketiga, sampel darah tersebut diteteskan ke alat rapid test dan cairan pelarut sehingga reagen juga diteteskan di sampel darah tersebut. Keempat, menunggu hasil sekitar 10 hingga 15 menit. Kelima,
hasil akan menunjukkan garis pada alat apakah hasilnya negatif ataupun positif terinfeksi COVID-19. Keenam, cara analisa hasil pemeriksaan COVID-19. Dalam analisa pemeriksaan rapid test COVID-19, kita dapat menggunakan sampel darah yang mampu mendeteksi antibodi yang muncul untuk memerangi infeksi virus. Ada beberapa indikator yang ditunjukkan pada alat rapid test tersebut. Pada alat tersebut terdapat 3 garis indikator, yaitu C, IgM, dan IgD. Pemeriksaan sendiri berlangsung antara 5-10 menit, diawali dengan pengambilan sampel darah di ujung jari, kemudian ditambah cairan, dan hasilnya juga bisa langsung diketahui. Hasil tes akan keluar pada 15 menit kemudian. Jika setelah 15 menit tidak ada satu garis pun yang muncul dan dari ketiga indikator, maka tes dinyatakan gagal dan harus diulang. Sementara bila hasilnya terdapat garis pada indikator C, berarti hasilnya negatif. Hasil negatif belum tentu benar-benar membuktikan seseorang tidak terinfeksi, bisa saja memang tidak atau antibodinya belum terbentuk karena hemoglobinnya akan muncul setelah 6-7 hari setelah tubuh terinfeksi. Maka orang yang mendapat hasil negatif harus memeriksakan kembali dirinya 10 hari kemudian. Namun, jika garis muncul pada indikator IgM atau hemoglobin, maka hasil tersebut merupakan pertanda seseorang berada dalam fase awal infeksi. Sedangkan jika garis muncul pada indikator IgM dan IgG, maka seseorang sedang berada dalam fase infeksi virus yang aktif. Lain halnya jika mendapat hasil IgG, maka seseorang sedang berada dalam fase akhir infeksi, artinya dinyatakan sembuh atau pernah memiliki riwayat infeksi virus corona.